warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Sadam Hussein Fikri, atau biasa dipanggil Muhammad, atau Sadam, atau Fikri, and welcome to my channel. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana saya bisa keterima di universitas, serta bisa balik ke Indonesia dan belajar di Indonesia walaupun saya masih berstatus mahasiswa di sana. Oke, mungkin video ini akan membutuhkan beberapa part karena saya memaksimalkan video ini selama 30 menit agar kalian tidak bosan untuk mendengar cerita saya. Oke, bagi kalian yang belum tahu profil saya Muhammad Sadam Hussein Fikri. Saya lahir pada tahun 2001. Saya lulusan dari SMA Semesta Semarang. Dan saya sekarang kuliah di North American University, Houston, Texas, di United States. Saya di Amerika Serikat mengambil jurusan bisnis administrasi karena dari kecil cita-cita saya adalah menjadi seorang businessman dan memiliki sebuah perusahaan serta memimpin sebuah perusahaan. Oke teman-teman, di sini saya akan menyingkat cerita saya tentang bagaimana saya ingin sekali kuliah di luar negeri. Ceritanya dimulai pada saya waktu pertama kali masuk SMA. Pada kesempatan kali itu memang saya bertujuan untuk kuliah di luar negeri dan saya udah berkomitmen untuk kuliah di luar negeri. Sebenarnya Turki adalah tujuan saya yang utama. Cuman ada masalah politik antara salah satu pihak di Turki dan salah satu pihak di Turki, jadi yang menyebabkan saya tidak bisa pergi ke Turki. And ya, saya nggak bisa ke Turki karena itu semua. Setelah itu, saya memutuskan untuk menjadi siswa yang biasa saja. Biasa saja maksudnya itu nggak terlalu punya nilai tinggi, nggak punya terlalu target yang tinggi untuk di SMA. Saya tidak memiliki itu setelah saya mendengar kabar bahwa saya tidak bisa ke Turki. Oke, jadi seperti harapan yang pupus. Setelah itu saya berpikir untuk berpindah negara seperti ke Prancis, ke Jerman, ke Arab Saudi, ke Mesir. Karena setelah saya mendengar dari berbagai pihak, dari agen-agen, kalau ke Jerman dan ke Prancis, itu biaya sekolahnya, maksudnya biaya kuliahnya, itu gratis. That's why I wanna go there. Tapi setelah saya pikir-pikir dan setelah orang tua saya berpikir, itu jika saya ingin sekolah bisnis, maka Prancis dan Jerman itulah bukan tujuannya. Saya tahu memang bukan nggak sejelek gitu di Prancis dan di Jerman atau di Indonesia pun semuanya bagus. Itu semua tergantung kita semua bagaimana menyikapi dan bagaimana cara belajar kita. Cuman pada tahun-tahun waktu itu 2019, 2018, sampai 2021 ini pemegang ekonomi terkuat di dunia itu masih China dan Amerika Serikat. Makanya orang tua saya berpikir kalau kamu mau sekolah bisnis, kalau di luar negeri mending itu pergi ke Amerika Serikat atau China, at least Singapura. Karena negara-negara itu memiliki ekonomi yang sangat bagus dan bagaimana mereka cara memanage dan bagaimana the government membuat semuanya sungguh terstruktur dan bagus sekali di sana itu, dan mereka memiliki pendapatan kapita yang tinggi per tahunnya. Oke, itulah mengapa saya harus berpindah lain hati ke Amerika Serikat atau ke China. Dan ini adalah salah satu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Karena kenapa teman-teman? Saya hanya berpikir ke Amerika Serikat hanya pada waktu S2. Sebelumnya saya pernah ke Amerika Serikat untuk liburan. Dan itu di New York, Washington, dan berbagai kota lainnya di sana pada tahun 2014. Saya mendengar tawaran ke Amerika Serikat itu dari salah satu guru yang sangat berjasa bagi saya di SMA Semesta, yang menawarkan kesempatan untuk saya untuk pergi ke
Amerika Serikat untuk belajar di sana. Saya sebelumnya tidak pernah terpikirkan S1 di Amerika Serikat. Karena itu, saya dan orang tua saya menemui salah satu guru tersebut di SMA Semesta. Kami berbicara tentang bagaimana hidup di sana, bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana orang-orang di sana, apakah ada orang Indonesia di sana, apakah ada alumni yang di sana. Dan memang ada semuanya. Dan yang bikin saya menarik itu adalah saya masuk ke sana bisa tanpa TOEFL atau IELTS dan hasil ujian nasional. Jadi jujur saya ke Amerika Serikat tanpa memiliki nilai TOEFL, nilai IELTS, dan bahkan saya tidak memikirkan tentang ujian nasional. Mungkin kalau saya boleh bercerita, jujur, maaf, memang saya dari awal itu berkomitmen untuk sekolah ke luar negeri. Tapi saya ada pernah pikiran untuk ke Indonesia, karena saya berpikir kalau ke Indonesia itu lebih mudah, lebih dekat, dan banyak temannya. Oke, dan saya tetap berkomitmen untuk ke luar negeri. Dan saya mungkin dari beberapa teman saya tidak mengambil SBMPTN atau SNMPTN. Saya tidak mengambil itu semua. Karena memang kalau saya mengambil itu nanti ada rasa untuk gak pengen ke luar negeri atau gak pengen sekolah ke sana, atau udah seperti pupus harapan itu. Dan saya memutuskan untuk tidak mengambil dan tidak sekali mencoba atau kursus atau mencoba SBMPTN atau sejenisnya itu seperti UMPTN dan lainnya. Saya tidak mengambil itu satu pun. Saya pun tidak fokus pada TOEFL atau IELTS, dan saya tidak pernah mengambil tes itu pada waktu SMA dan tidak pernah mencoba kayak seperti tryout SBMPTN. Pernah pun saya tidak menanggapinya dengan serius. Untuk menjaga komitmen itu memang susah, apalagi masalah pendidikan. Singkat cerita, saya telah diterima di North American University setelah melalui proses yang lumayan panjang dan berbagai kerumitan untuk masalah visa, masalah tiket, masalah bagaimana saya akan ke sana dan dengan siapa saya akan ke sana. Dan ternyata memang saya sendiri yang ke North American University. Setelah saya mengetahui itu, saya harus mengurus visa itu dengan sendiri. Dengan sendiri ini saya harus secara mandiri dengan bantuan orang tua saya untuk mengurus visa dari rumah, serta saya harus ke Jakarta untuk wawancara untuk mengurusi visa ini sehingga saya dapat izin untuk masuk ke Amerika Serikat untuk belajar selama, kalau saya pelajar itu biasanya 5 tahun. Oke, bagaimana saya bisa masuk ke Amerika Serikat tanpa memiliki nilai TOEFL atau IELTS? Jadi begini teman-teman, waktu itu saya berpikir, mengapa saya harus belajar bahasa Inggris atau berpikir keras tentang TOEFL atau IELTS, sedangkan saya agak tahu hasil pastinya apakah saya bisa lancar berbahasa Inggris atau dengan lancar untuk mengerjakan soal bahasa Inggris seperti writing, listening, reading, dan sebagainya. Jadi di North American University itu ada salah satu sekolah bahasa yang dinamakan Gulf Language School atau disingkat GLS. Dan saya pikir itu bagus untuk saya untuk ke sana, untuk ke sekolah bahasa itu, untuk belajar bahasa, untuk bikin seperti komunitas, untuk banyak conversation dengan orang sana, dengan orang-orang luar negeri lainnya yang belum bisa seperti saya. Sebenarnya saya di SMA pun saya bisa untuk mengerjakan soal untuk bahasa Inggris. Saya alhamdulillah mendapat nilai bagus juga di UN, di ujian sekolah, di berbagai ujian.
alhamdulillah saya mendapat nilai bagus. Cuman untuk berbicara pada orang lain saya masih agak ragu, saya masih kurang lancar. Jadi saya memutuskan untuk sekolah bahasa Inggris di sana, langsung di negaranya, karena juga belajar bahasa di negaranya itu adalah langkah yang paling baik yang mungkin untuk kita semua akan cepat untuk lancar berbahasa asing tersebut. Oke, saya jeda dulu. Jadi ini tentang perjalanan ke Amerika Serikat. Banyak sekali cobaan, banyak sekali berbagai rintangan untuk saya ke Amerika Serikat. Mulai saya agak salah menjawab di waktu wawancara visa, dan bagaimana untuk membeli tiket ini, dan dengan siapa saya akan pergi. After that, my parents told to my kepala sekolah di SMA semesta untuk merundingkan siapa yang akan menemani saya ke Amerika Serikat. Apakah orang tua saya atau guru dari SMA Semesta Semarang? Dan akhirnya salah satu guru dari SMA Semesta Semarang menemani saya untuk pergi ke Amerika Serikat. Oke, setelah itu orang tua saya dan saya menyiapkan segalanya untuk pergi ke Amerika Serikat. Oke, setelah kami beli tiket untuk 4 orang, yaitu orang tua saya, papa dan mama saya, serta guru saya dan serta saya, yaitu tiket ekonomi Garuda Indonesia. Saya langsung memutuskan untuk pulang ke Kudus untuk menyiapkan segalanya, dan itu butuh beberapa hari. Setelah pada hari H, pada waktu keberangkatan, seluruh keluarga saya ikut, yaitu 5 anggota keluarga saya serta guru saya yang sudah menyiapkan segalanya di rumahnya yang ada di Semarang. Oke, setelah saya sampai di bandara, kami menunggu untuk pemberangkatan pesawat, yaitu 1,5 jam sebelum keberangkatan kita sampai. Dan jika kalian ingin tahu, pada waktu beberapa saat itu kami ketinggalan pesawat. Sebenarnya bukan ketinggalan, cuman kita telah check-in, yang dimana 30 menit sebelum pemberangkatan itu harus berada di ruang tunggu. Tapi kita waktu itu masih makan karena memang kita belum makan siang dan harus makan siang terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi tiket 4 itu hangus, teman-teman. Tiket 4 itu hangus. Kakak saya nangis, adik saya nangis, semuanya. Dan kita akan berangkat. Tapi bagaimana pada pemberangkatannya itu malam hari pada waktu Indonesia. Dan setelah itu semua, orang tua saya mengurusi seluruh kejadian itu. Jadi bagaimanapun kita harus mendapat refund dari itu. Dan kami harus mencari penerbangan pada hari itu juga dan jam yang dekat. Dan memang ada penerbangan yang dekat, Garuda Indonesia yang dekat pada jam itu. Cuman tiket ekonominya habis. Adik saya nangis, kakak saya nangis pengen ikut. Yang masih tersisa adalah tiket business class. Jadi mau nggak mau itu yang diambil. Itu yang diambil untuk kita pergi ke Jakarta. Dan kita akhirnya pergi berlima serta guru saya satu, dan kita naik business class. Dan itu adalah pertama kali saya naik business class. Dan itu sungguh pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita naik ke pesawat itu, dan alhamdulillah selamat sampai tujuan ke Jakarta. Saya di Jakarta menunggu selama berjam-jam untuk menunggu penerbangan ke Taiwan, karena saya naik Eva Air yang notabene adalah pesawat dari Taiwan. Tujuan saya adalah ke Los Angeles, setelah itu akan transit ke Houston, Amerika Serikat. Setelah saya berpamitan dengan keluarga saya, memang ya terharu semuanya dan nangis semua. Saya pun juga, itu adalah perjalanan yang sungguh panjang, 24 jam perjalanan atau hampir sehari dengan transit. Dan saudari-saudari saya sangat berat untuk meninggalkan saya untuk kuliah di sana.
Dan setelah itu saya meninggalkan orang tua saya dan pergi ke Amerika Serikat itu. Ya, memang sedih, cuman saya agak senang karena alhamdulillah saya bisa ke Amerika Serikat lagi. Setelah saya dan guru saya berpamitan semuanya, kami berjam-jam menunggu di ruang tunggu pemberangkatan. Setelah itu kami berangkat menuju Taiwan menggunakan Eva Air. Setelah itu kami di pesawat, ya begitulah di pesawat kami menunggu sampai ke tujuan di Taiwan. Kami tiba di Taiwan. Di Taiwan kami juga menunggu 2 jam untuk berjalan ke Los Angeles, California. Dan setelah itu kami berangkat yang cukup jauh lagi daripada sebelumnya. Kami berangkat sampai ke Amerika Serikat karena ini perjalanan dari Jakarta ke Taiwan, itu berarti ke utara. Setelah itu kita ke timur dan bukan lewat barat. Kalau kita dari Timur Tengah itu berarti dari Jakarta ke Timur Tengah, itu berarti ke barat dan ke barat lagi, dan itu sampai ke Houston. Itulah mengapa saya butuh transit ke California, karena California ada di bagian sebelah barat Amerika Serikat, dan itu tempat ini lebih dekat daripada langsung ke Houston, dan itu membutuhkan jarak yang lumayan. Setelah saya dari Taiwan, kita ke Los Angeles. Oke, dan saya harus transit lagi kan ke Houston. Setelah itu kami mendapat tiket seperti fast, kayak seperti jalur cepat untuk langsung ke tempat transit Houston itu. Yaitu saya menggunakan United Airlines, dan tanpa disangka kami malah ikut antri visa yang untuk orang-orang yang akan ke California. Dan itu antrinya wow, luar biasa men. Itu antrinya sangat panjang sekali. Itu saya pernah seperti itu sebelumnya, itu membutuhkan waktu 1 jam lebih atau mungkin bisa sampai 2 jam. Dan saya sudah menunjukkan bahwa kartu ini ada kartu jalan cepat ke orangnya, ke petugas bandara. Tapi mereka tetap menyuruh saya dan guru saya ke tempat yang antrian 2 jam itu. Padahal penerbangan kami itu 3 jam lagi untuk ke United Airlines, untuk ke terminal yang baru. Oke, setelah itu kami antri sudah cukup lama. Setelah itu saya merasa ada yang tidak beres. Saya keluar dari antrian itu. Guru saya menanyakan pada petugas yang lain, dan memang benar ada salah satu tempat khusus visa, yang kayak pengecekan visa itu, yang khusus untuk jalur cepat untuk kita yang akan transit. Oke, kita masuk dan alhamdulillah lancar semua. Setelah itu kami bergegas untuk berpindah terminal, yaitu terminal 11 kalau tidak salah. Padahal saya ini di terminal 3 di bandara Los Angeles itu. Kami sempat akan meninggalkan koper-koper kami. Oh, inilah. Ada salah satu petugas di sana. Alhamdulillah, mereka bilang ke kami kalau harus mengambil koper yang di sana jika kalian mau transit. Jadi saya pikir awalnya itu kopernya itu otomatis akan dibawa ke terminal sana. Ternyata tidak. Ternyata kita harus mengambil itu dulu. Yang notabene koper saya itu berat dan koper guru saya itu berat. Saya membawa koper 2 serta 1 hand carry, dan yang 2 ini berat, dan hand carry saya juga berat karena saya membawa laptop dan sebagainya. Oke, kami mengambil koper. Koper itu agak lama, dan kami mengambil dan kami bergegas berat-berat begitu. Kami masuk, kita keluar dari bandara, dan itu kita di terminal 3. Padahal kita harus ke terminal 11. LAX itu adalah bandara yang besar sekali. Jika kalian pernah main GTA SA,
Ya seperti itulah bandaranya. Jadi ada bundaran kayak PGD di tengahnya, yang biasanya kalian lihat di film-film kalau ada di bandara Los Angeles. Nah itu bandaranya, itu sangat jauh dari 3 ke 11. Saya dengan guru saya lari, lari. Di HP saya itu kebetulan ada pengecekan berapa step saya telah jalan. Terus setelah saya cek, itu lebih dari 5.000. Kita telah jalan ke sana, telah lari ke sana. Wow, itu sungguh capek sekali waktu itu. Saya dan guru saya itu pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya di sana pada tepat waktu 1 jam sebelum keberangkatan, dan kami menunggu di sana dengan lelah sekali. Kami beli minum di sana, kami beli air mineral di sana, dan menunggu perjalanan ke Houston, dan kami akhirnya berangkat ke Houston dengan selamat, alhamdulillah. Setelah itu kami mendarat di George Bush International Airport di Houston, the United States, dan di sana kami mengambil barang kami, dan kopernya guru saya itu rusak karena kesalahan dari pihak bandara. Dan alhamdulillah bandara di sana itu sungguh bertanggung jawab atas segala kejadian yang terjadi di belakang airport. Kejadian yang terjadi karena kesalahan bandara. Alhamdulillah. Dan mereka mengganti koper itu dengan koper yang baru, yang dimana itu made in USA, dan itu alhamdulillah lebih bagus dari sebelumnya. Dan alhamdulillah kita keluar. Kita akhirnya menunggu dijemput oleh salah satu dari pihak dari North American University, yang dimana mereka sudah menyiapkan penjemputan di bandara. Alhamdulillah kami dijemput dengan selamat. Dia adalah Dimash, orang Kazakhstan, yang dimana itu adalah senior saya. Dia lebih tua dari saya, dan dia juga berkuliah di sana, tapi dia juga kerja di universitas itu. Setelah saya naik ke mobilnya, kami lihat-lihat kota Houston itu bagaimana. Ternyata kotanya itu besar sekali dan merupakan kota terbesar keempat di Amerika Serikat, yang dikenal dengan diversity-nya, dengan segala perbedaannya, dengan segala macam-macamnya. Di sana pun agama Islam juga banyak. Di sana pun mereka hidup dengan damai, hidup dengan tenang. Walaupun sebenarnya saya berpikir, kota ini kenapa tidak seperti New York, atau seperti Washington, atau seperti California. Dan tapi tidak apa-apa. Di sini saya tujuannya untuk belajar dan bukan untuk jalan-jalan. Tapi Houston itu adalah kota yang besar, karena ada tim basket yang juga lumayan besar waktu itu. Ada Houston Rockets, di mana waktu itu James Harden, Westbrook masih di Houston Rockets, serta baseball di sana juga bagus. Houston Astros, mereka juara di Amerika pada setahun yang lalu, 2 tahun sebelum saya berangkat, atau setahun sebelum saya berangkat kalau tidak salah. Houston adalah tempat tinggal dari berbagai orang-orang terkenal, atau tempat asli dari berbagai orang-orang terkenal seperti Travis Scott, terus Kardashian's family. They have house there, and sometimes mereka mereka ke mall, tapi mallnya ditutup harus mereka. Di sana saya menyiapkan segalanya. Setelah sampai di asrama, saya di asrama itu 2 orang. Jadi saya dengan teman saya bernama Bernard. Dia dari Ghana, dari Afrika, dan saya di sana hidup dengan tenang, hidup dengan damai, dengan teman-teman yang ada di asrama juga. Dan perlu kalian ketahui, di sana saya menemukan sesuatu yang mungkin
menurut saya itu sulit sekali ditemukan di Indonesia. Dan itu tidak ada senioritas. Saya sangat kesal sekali dengan senioritas yang ada di Indonesia ini. Mengapa kalian berlagak seperti kalian merasa tua, kalian merasa pintar, kalian merasa profesional dengan itu semua? Ya, kita tahu kita harus kita harus menghormati yang lebih tua. But cara-cara kalian itu terkadang salah. Senioritas itu bukanlah langkah yang bagus untuk kalian mengajarkan kepada junior kalian agar lebih hormat kepada yang lebih tua. Itu sungguh salah. Di sana saya tidak menemukan senioritas apapun, segala bentuk senioritas saya tidak menemukan itu. Saya malah mendapatkan teman-teman dan para sahabat orang-orang sana yang notabene lebih tua dari saya, yang semester 4, semester 6, semester 5, 3, 2. Jadi saya di sana waktu datang ke sana saya berusia 18 tahun dan teman-teman saya itu berumur 20, 30, bahkan ada yang 70 tahun di kelas saya itu. Waktu kelas bahasa Inggris ya. Dan saya merasa inilah kelas yang asli dan inilah kekeluargaan. Mungkin ya saya tidak tahu di universitas mana di Indonesia itu mungkin ada yang tidak menerapkan senioritas seperti itu, tapi saya yakin mayoritas dari universitas di Indonesia ada senioritas seperti itu. Tapi di univ saya ini saya tidak menemukan sekali senioritas dan kami semua saling respect. Tidak ada rasis kepada suku, agama, ras dan sejenisnya. Kami di sana tinggal dengan berbagai kultur. Saya dari Asia, saya dari Indonesia. Mereka mengetahui saya tidak berbahasa Inggris di negara Indonesia. Tapi walaupun Inggris saya terbata-bata waktu sampai di sana, mereka mengatakan, bagus, you're good, your English is good. Itu yang jarang saya temukan di Indonesia, men. Lagi-lagi, maaf, di Indonesia itu seperti ini. Kalau kalian komen bahasa Inggris di salah satu postingan dan ada orang Indonesia lagi, mereka akan bilang apa? Jangan sok Inggris. Kalau kamu nggak bisa grammar ini, mending jangan bahasa Inggris. Oh man, itu sangat menurunkan mental para orang-orang. Termasuk saya pernah digituin, dan itu juga menurunkan mental saya untuk percaya diri untuk berbahasa Inggris tentunya. Di sana tidak ada yang seperti itu, man. Jadi Inggris saya wajar kalau salah karena saya bukan dari negara yang speaking English. Di sana pun saya menemukan banyak teman-teman hebat, bahkan yang sungguh luar biasa ilmunya, yang sungguh luar biasa pencapaian prestasinya. Saya alhamdulillah menemukan sebuah komunitas muslim yang wow, luar biasa. Saya belajar banyak dari mereka semua walaupun kita berbeda mazhab. Saya di Indonesia memakai mazhab Syafi'i dan mereka memakai mazhab Hanafi karena sebagian dari teman saya berasal dari Kazakhstan, dari Asia Tengah, dari Kyrgyzstan, Tajikistan, Turki, dari negara-negara tersebut yang notabene mereka menggunakan mazhab Hanafi dan di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, tapi kita tidak memiliki perbedaan apapun. Kita ini semua sama. Kita Islam dan kita satu kultur karena kita satu percaya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan di sana sungguh luar biasa keluargaannya. Saya dengan teman-teman saya yang beda agama juga, mereka saling mengingatkan, men. Mereka tidak pernah menghujat saya karena bahasa Inggris saya kurang bagus, vocab saya agak terbata-bata karena waktu itu saya awal-awal juga masih belajar bahasa Inggris, dan grammar saya kalau dites bagus, cuma kalau ngomong itu kadang agak lupa gitu. Jadi ya wajar lah. Setelah itu ya mungkin itu adalah salah satu pelajaran buat Indonesia sendiri, untuk hilangkanlah senioritas. Hilangkanlah kalian menjudge orang untuk tidak bisa berbahasa Inggris. Jangan menjudge orang seperti itu, jangan menghakimi orang seperti itu.
karena itu akan menurunkan mental mereka untuk berbahasa Inggris. Tapi setelah dibilang your English is good, walaupun sebenarnya saya tahu bahwa Inggris saya kurang bagus, semangat saya untuk belajar bahasa Inggris itu naik dengan mengerjakan esai, punya conversation dengan yang lainnya, dengan teman-teman saya yang di sana. Itu sungguh luar biasa sih, pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya di pas bahasa Inggris itu saya berada di level 4 dan saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Ada di Albania, dari Korea Selatan, dari Turki, dari Kyrgyzstan, dan guru saya dari Amerika Serikat. Saya berada di level 4, alhamdulillah saya langsung skip ke level 6 yang notabene itu adalah level terakhir dari kelas bahasa Inggris itu, dan saya tidak melalui level 5 karena alhamdulillah nilai saya sempurna di level 4, dan alhamdulillah saya bisa melanjutkan itu di level 6 juga, dan itu nilai saya juga sempurna, nilai saya bagus, dan sebagai orang luar negeri atau orang asing di sana nilai saya bagus alhamdulillah, dan saya di semester depan bisa melanjutkan di North American University semester 1 pada bulan Januari. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari part 1 dan saya akan menguploadnya segera, serta yang part 2 akan saya upload secepatnya juga. And thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel, and also have a good one everyone. Thank you so much.